kecuali yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur yang tak terhingga tentunya pada malam ini kita. Malam ini kita memasuki malam 1 Rajab yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2023 Masehi. Sekali lagi malam ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diizinkan oleh Allah memasuki malam bulan Rajab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan kepada kita bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu dari bulan Syahrul Hurum. Bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 4 bulan. Yakin ibu sudah hafal, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Dan ada 1 bulan di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Ibu tentunya bulan Rajab punya keistimewaan sama dengan tadi bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi bulan Rajab punya lebih keistimewaannya. Ya. Kenapa? Karena pada bulan Rajab Allah menjalankan hambanya yang mulia menuju dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke langit 7 sampai pada Sidratul Muntaha, di mana Allah memberikan satu tugas istimewa kepada hambanya yang mulia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki judul kita, tidak diterima kecuali yang baik, karena nanti juga akan berarah ke sana. Kebetulan sekali, besok jatuh 1 Rajab 1444. Bertepatan dengan hari Senin. Bahagia kita. Ya. Nah, memang puasa Rajab tidak ada. Yang ada puasa pada bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan. Tolong diingat, puasa Rajab tidak ada. Yang ada puasa pada bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan. Bisa bedakan puasa Rajab dengan puasa bulan Rajab, beda kan? Nah, kebetulan besok itu jatuh pada hari Senin.
niat kita puasa pada hari Senin. Niat puasanya hari puasa Senin. Cuman kita laksanakan pada bulan Rajab besok. Sehingga kita mendapatkan pahala bonus yang banyak. Pertama kita mendapatkan puasa sunnah hari Senin. Ya, puasa sunnah pada hari Senin. Kita mendapatkan pahala puasa sunnah. Kemudian karena Senin besok jatuh pada bulan Rajab, maka Allah akan melipat gandakan puasa, pahala puasa pada bulan Rajab, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain itu pahalanya dilipat gandakan. Tapi juga kita harus ingat, dosa maksiat yang dilakukan pada bulan Rajab juga dosanya berlipat ganda. Nah, seperti itu. Kenapa kok kita ribut dengan bulan puasa ibadah yang diributkan? Kok bulan Rajab itu puasa? Betul. Karena puasalah dengan berpuasa. Itu paling utama. Kenapa? Karena kita dengan berpuasa, kita bisa mencegah semua perbuatan yang tidak baik. Ya. Kalau memang sholat, kalau sholat dikatakan as-sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegah kita berbuat pasya dan mungkar, ya kan, berbuat keji dan berbuat kejahatan. Puasa dari hal-hal yang kecil. Kita tidak boleh berkata kotor, kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh menipu. Memang itu walaupun tidak puasa juga tidak boleh, tapi karena kita melaksanakan saum, melaksanakan puasa, maka itu akan mengurangi dari pahala puasa kita. Nah, makanya ketika kita berpuasa, banyak sekali kebaikan yang kita peroleh. Ketika kita makan sahur, kemudian ketika kita menahan dari lapar dan haus, dan ketika itulah kita menahan semua hal-hal yang didorong oleh hawa nafsu kita. Ya. Sehingga mudah-mudahan selama kita berpuasa, kita melaksanakan hal-hal yang baik. Dorongan untuk kita banyak membaca Al-Quran, dorongan untuk kita banyak berzikir, karena kita konsentrasi bahwa kita sedang takarrub ilallah dalam rangka melaksanakan puasa. Apalagi kalau kita mengerti bahwa bulan itu adalah bulan Rajab. Nah, selintas tentang bulan Rajab. Ya. Apalagi kalau kita bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj yang mempunyai keutamaan yang lebih, ya, pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Nanti kalau insya Allah nanti kalau ada pertemuan kita lagi, kalau memang perlu saya bahas tentang Isra Mi'raj, ya, karena memang peristiwa Isra Mi'raj itu sebuah peristiwa yang benar-benar, ya, itu ujian kepada orang yang beriman tentunya. Sehingga pada waktu itu setelah Rasulullah pulang dari melaksanakan perjalanan yang luar biasa, banyak orang yang tadinya beriman yang itu menjadi tidak beriman karena ujian. Ya. Kemudian seleksi mana orang yang benar-benar imannya kuat, ya kan? Dan merupakan salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Karena kalau pakai akal nggak mungkin. Pakai akal nggak mungkin. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu perjalanan yang cukup jauh pada waktu itu. Apalagi waktu itu waktu itu belum ada kendaraan. Cukup jauh, ya. Jadi kalau dengan tidak sampai satu malaman, itu kan tidak sampai satu malam Rasul habis sholat Isya, kemudian sebelum subuh sudah kembali lagi ke Mekah. Perjalanan cukup jauh untuk menuju Baitul Maqdis Al-Aqsa. Apalagi dari Al-Aqsa naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan Nabi langsung menuju Sidratul Muntaha. Kan? Jadi itu memang perjalanan yang sungguh memakan waktu, tapi atas kekuasaan dan kebesaran Allah itu terjadi dengan singkat, ya. Nah,
tentunya peristiwa itu banyak merupakan pelajaran buat orang-orang yang berakal, tentunya petunjuk dan rahmat serta penguat keimanan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selintas tentang bulan Rajab. Mudah-mudahan kita sehat pada malam ini dan insya Allah besok kita bisa menunaikan puasa. Kebetulan besok itu hari Senin. Jadi kita berpuasa, namun karena di bulan Rajab, saya ulangi, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Tidak hanya puasa, apapun yang kita lakukan pada bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia, maka Allah memberikan bonus kepada kita. Apakah itu dia sedekah, apakah dia itu zikirnya ibu, apakah itu ibu baca Quran, apakah ibu berbuat apa saja, itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita memasuki tema kita, tidak diterima kecuali yang baik. Ya, apa dia itu? Baik, kita mulai saja ya Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, judul tidak diterima kecuali yang baik. Saya ambil dari hadis Arba'in, hadis yang ke-10. Ya, supaya kita nggak ngarang. Saya ambil dari hadis Arba'in, hadis yang ke-10. Hadis ini dari Abu Hurairah. Dan tentunya Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya, ayuhan nas, tidak hanya orang beriman yang dipanggil. Ya, karena memang ditujukan kepada semua manusia. Ya. Ayuhan nas, kata Rasul. Innallaha thayyibun. Allah itu baik. Thayyib itu baik. Maha baik. Sesungguhnya Allah itu maha baik. La yuqbalu illa thayyiban. Dan Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, karena itu wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Ya, karena Allah maha baik, maka Allah tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Kata Rasul, makanya Allah memerintahkan kepada semua orang yang beriman. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, sebagaimana dia perintahkan kepada rasul-rasulnya. Apa dia itu perintahnya? Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu min thayyibat, makanlah segala sesuatu yang baik-baik. Wa'malu sholihan, dan lakukanlah pekerjaan yang baik. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita maknai dulu itu. Perintahnya, ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat. Makanlah olehmu yang baik-baik. Banyak ayat lain juga dijelaskan. Wa'malu sholihan. Dan lakukanlah yang baik-baik. Amal soleh yang baik. Inni bima ta'maluna alim. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, konteksnya apa sih? Allah itu baik. Dan dia tidak menerima yang enggak baik. Dari satu sisi saja yang diutamakan,
di dalam hadis ini adalah tentang makan. Kita disuruh makan yang baik, kemudian disuruh melakukan pekerjaan juga yang baik. Baiknya seperti apa? Nah, kemudian dilanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sekarang ada perintah khusus. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Karena beda antara orang Islam dengan orang beriman. Orang bisa jadi Islam cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia udah Islam. Tapi kalau dia tidak membuktikan syahadatnya, dia meyakini adanya Allah, bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kemudian tidak mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, berarti dia tidak meyakini, tidak beriman. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang menyebar atau yang memberikan basiran, kabar-kabar gembira, dan naziran, kabar yang sifatnya ancaman kepada kita. Kemudian kita nggak pernah takut, kita nggak pernah kerjakan apa yang diperintahkan Nabi, dan kita tidak pernah menjauhi apa yang dilarang Nabi. Itu tandanya kita belum beriman kepada Rasul. Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, makanlah oleh kalian dari hal yang baik-baik dengan apa yang aku rezekikan kepada kalian, yang kami rezekikan kepada kalian. Rezeki itu banyak, tapi kita harus bisa memilah-milih mana yang baik. Halalan thayyiban, halal baik. Yang halal itu mana? Di hadis lain dikatakan al halalu bainun wal haramu bainun. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Wal halalu bainun, yang halal itu jelas. Wal haramu bainun, yang haram pun juga jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang enggak jelas itu di antara keduanya, enggak jelas. Nah, makanya kita butuh ilmu untuk melihat yang tidak jelas itu. Apakah dia termasuk ke halal atau dia masuk ke yang haram? Yang meragukan itu. Ya. Nah, kemudian Rasul menjelaskan lagi di hadis ini. Tsumma dzakara rajula yutilus safara. As'atha arbaro yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghuziya bil harami, fa anna yustajabu lizalik. Apa sih konteksnya dengan yang baik? Makanan yang baik, maksudnya yang halal, baik menurut kriteria syariah, maksudnya ya, baik menurut kriteria hukum agama kita. Nah, makanan yang baik, pakaian yang baik, yang halal, apa konteksnya? Konteksnya adalah menurut hadis ini doanya tidak diterima. Kata Nabi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Zakara rajula yutilu safar. Ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh. Seharusnya kan kalau dari sisi doa, musafir itu doanya mustajab, orang yang musafir. Tapi ini kenapa tidak? Nah, Nabi melihat rambutnya kusut berdebu. Dia sedang menadahkan tangan ke langit dan berkata, Ya Rob, ya Allah, ya Allah. Kan dalam perjalanan. Nah, kata Nabi apa? Yang dimakannya haram. Yang diminumnya haram.
bajunya yang dipakai haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima? Kita mencoba melihat konteks hadis ini seperti apa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita sudah membaca selintas hadis tadi. Hadis itu merupakan landasan dari beberapa kaidah hukum Islam. Sehingga kita harus belajar fikih. Makanan apa saja yang halal, makanan apa saja yang haram, makanan apa saja yang subhat. Belajar kita. Jual beli halal. Tapi jual beli yang bagaimana yang halal? Ahallallahul bai'a. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Jual beli, aku menghalalkan jual beli. Wa harrama riba. Dan aku mengharamkan riba. Nah, tapi kita harus belajar lagi. Karena ada jual beli yang haram. Seperti apa? Kita menambah ilmu lagi, kita harus belajar fikih tentang muamalah jual beli. Ya. Kemudian tadi kita lihat Nabi bilang rambutnya kusut, berdebu, kemudian makanannya haram, minumannya haram. Ya kita belajar nanti. Kemudian pakaiannya juga haram. Pakaiannya apakah pakaian? Ya pakaian mana yang diharamkan oleh agama? Yang seperti apa? Ya, bisa aja bajunya halal, cuman mungkin waktu belinya pakai uangnya haram gitu, kan jadi haram juga jadinya transaksinya. Ketika transaksinya kita haram, ya, ketika bisa menjadi tidak sah jual beli. Bu, misalnya gini, ibu lagi sedang Tanah Abang, ya umpamanya, ibu beli apa nih, jilbab. Ada satu ibu sedang memilih-milih. Ibu nggak sabaran, ibu ambil. Bang, saya beli satu, padahal dia sedang memilih. Nah, itu nggak boleh membeli yang sedang khiar dipilih oleh orang lain. Yang kita beli menjadi yang baju kudungannya sih halal, tapi karena kita salah bertransaksinya, tidak memenuhi persyaratan jual beli yang halal, maka si jilbabnya jadinya haram. Ya, oke, kita lanjut karena bukan guru fikih ini ceritanya. Baik. Hadis ini menjadi landasan dari perintah mendapatkan yang halal. Nah, bagaimana kita caranya mendapatkan yang halal? Berjual beli yang halal, bekerja yang halal. Dan bagaimana caranya kita meninggalkan yang haram? Kenapa? Karena antara halal, mendapatkan yang halal, meninggalkan yang haram, itu memiliki manfaat yang sangat luas, ya, dan juga punya peranan yang agung dalam mewujudkan masyarakat Islam. Nah, ya, termasuk juga, ya, kalau kita kata Allah, kata Nabi kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Belum dikatakan seorang itu beriman kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ya kita kalau menyakiti saudara sebagaimana dia juga tidak, kalau kita nggak suka disakiti orang, ya kita jangan menyakiti orang. Sehingga kita tidak melanggar batas-batas syariat. Mencari yang halal. Yang kita cari adalah sesuatu yang halal, yang berkah, dan ada kebaikan di dalamnya. Sehingga apa? Kalau kita sudah berusaha ya, mendapatkan, mencari sesuatu yang halal. Kemudian sesuatu yang halal itu mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Kebaikan untuk kita dan juga mungkin untuk semua yang ada di sekeliling kita. Nah, dan kalau kita hidup bersama orang lain tentunya
ada dalam ketenangan, sakinah, dan ketentraman. Nah, untuk pasangan yang pasangan rumah tangga nyaman sekali nyebutnya sakinah, mawaddah, warahmah. Ada kuncinya, ada landasannya. Halal, carilah nafkah yang halal. Yang halal itu membawa keberkahan dan membawa kebaikan serta mewujudkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada judul tadi apa? Yang baik adalah yang diterima. Kalau yang nggak baik nggak diterima. La makbulah. Tidak diterima. Yang baik adalah yang diterima. Karena tadi Rasul mengatakan bahwa Allah itu sangat baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Apa saja? Mencakup amal soleh, amal baik. Kalau amalnya nggak baik, nggak diterima. Sodakoh itu amal. Bersodakoh itu amal. Tapi Quran menjelaskan kepada kita, jangan ikuti sedekahmu itu bil manni wal adza. Bil manni wal adza. Mungkin-mungkin. Kemudian ketika kita memberi ngomel-ngomel. Ya kan? Riya. Kita pamer. Sum'ah. Kita sampaikan ke orang lain bahwa kita telah bersedekah. Nah, kan tidak menjadi amal baik. Dan itu tidak diterima oleh Allah, amal baik itu. Jadi saya ulangi bahwa yang apa saja sih yang harus baik? Amal. Ya, amal. Harta. Jangan kamu campurkan, kata Allah, yang baik dengan yang tidak baik. Gimana tuh campurnya? Misalnya kita beli apa yang gampang ya, kelengkeng, apalah buah-buah apalah, atau bawang. Kita beli setengah kilo. Itu sudah halal itu karena kita beli dan kita transaksi jual beli. Sudah selesai tawar-menawar kita beli. Udah selesai ditimbang sama abangnya, sudah dimasukin ke dalam kantong. Kita ambil 3 biji. Bang, nambah ya. Kan jadi yang setengah kilo tadinya halal, kemudian kita tambah 3 biji, yang kita nggak tahu apakah abangnya ridho atau tidak, sehingga itulah yang mencampurkan antara yang halal dengan yang batil. Ya kita sendiri yang membuat jadi tidak baik seperti itu. Atau kalau berdagang, ya kan, mencampur yang bagus dengan yang tidak bagus, ya. Nah, dan itu Nabi pernah jalan-jalan ke pasar. Nabi masukkan tangannya ke dalam onggokan kurma. Ternyata yang di bawah itu kurmanya basah. Nabi nanya, kenapa ini yang di bawah kok masih basah? Kena hujan, kata yang dagang. Nah, kata Nabi, jangan begitu, nggak boleh. Kamu mencampur adukan antara yang bagus dengan yang tidak bagus, dan itu adalah sebuah penipuan. Di atasnya bagus, di bawahnya tidak. Nah, jual beli dengan penipuan itu kan haram. Nah, sehingga hasil dagangan itu menjadi haram. Nanti kata kasihan ke keluarga kita akan berdampak terhadap keluarga kita. Dampaknya adalah tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan, dan tidak ada ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan kita. Nah, yang seperti ini kadang-kadang dianggap biasa karena memang sudah kebanyakan, jadi dianggap biasa gitu kan. Tidak boleh, dilarang oleh agama. Ya. Dan Allah itu tadi di dalam hadis dikatakan bahwa ini bima ta'maluna alim. Ini bukan hadis ya, ini ayat.
Inni bima ta'maluna. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat lain dikatakan bahwa innallaha basyirun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu melihat apa yang dikerjakan oleh hambanya. Tahu. Jadi kadang-kadang kita kan hanya takut ketahuan oleh manusia kan gitu. Iya. Itu ada dia udah. Ada orang. Ya kan? Kayak ayam gitu. Saya lihat sendiri kan yang dipompa tuh dimasukin air di dalamnya. Jadi ayamnya jadi gede. Jadi kalau saya kali dipompa jadi gemuk kali ya. Iya. Saya lihat tuh Bu, ayam dipompa gitu kan. Ibu kan nggak ngeh ya. Terus dari belakang harus taruh ke depan gitu. Ibu tinggal milih. Ibu kan maunya milih yang gede kan gitu. Saya kebanyakan melihat yang itu, jadi saya ini jadi enggak ya, saya sampai hari ini nggak mau makan ayam negeri gitu. Begitu juga waktu menyembelihnya gitu ya, menyembelihnya orang belum mati itu ayam ya, seret langsung masukin ke air hangatnya, matilah dia ya. Nah, jadi kitanya harus berhati-hati ya dengan yang subhat tadi, antara yang halal dan yang haram. Baik, pertama tadi amal ya, saya hanya menyatukan yang gampang aja deh, yang sodakoh itu amal ya. Gimana? Jangan sampai amal kita itu gugur gara-gara kesalahan kita. Allah nggak pernah zolim sama kita. Justru kita sendiri yang menzolimi diri kita. Jangan kamu menzolimi dirimu sendiri, kata Allah. Justru kita yang menzolimi diri kita. Kalau Allah nggak pernah zolim. Ya, nggak pernah zolim. Sekarang di bulan Rajab. Dilipat gandakan oleh Allah. Allah nggak pernah ngurangin. Nah, terus yang bikin habis pahala kita sendiri. Ya kan? No. Ya. Kemudian ucapan. Ya. Tentunya ucapan Ibu udah tahu sendiri, ada ucapan yang berpahala sodakoh, coba Bu ya kan, kemarin kita sudah belajar alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah yang di dalamnya selain menambah beratnya timbangan amal, ucapan-ucapan itu juga merupakan bernilai sedekah. Nah, kalau kita tahu kan nyaman. Islam tuh enak sebenarnya kalau tahu. Kalau nggak tahu kan. Terus ucapan kan kalau ada yang baik pasti ada yang jelek. Kalau yang jelek ya udah ingat di bulan besok kita bulan Rajab. Ketika kita mengucapkan ucapan yang jelek ya tentunya dosanya lebih berlipat ganda. Hati-hati. Ya. Amal, harta, ucapan, dan keyakinan. Iya. Kadang-kadang loh, ya kan? Ada orang yang salah yakin gitu ya. Padahal kan hidup kita ini diatur oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Jangan kita salah keyakinan. Oh, selama saya memelihara ikan ini gitu ya, umpamanya, hidup saya jadinya alhamdulillah rezeki saya jadi banyak. Kan salah keyakinan, salah. Iya. Dan selama saya ini misalnya ya. Atau sering sakit. Hitung-hitung jendelanya salah letaknya. Ya salah juga ya itu. Itu keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tadi Allah tidak menerima amal, ya kan tadi, kecuali yang baik. Selamatkanlah semuanya dari yang merusak amal, ya, merusak ucapan, merusak keyakinan. Dari mana? Dari riya dan ujub. Ya. Riya dan ujub. Riya itu pamer, ujub itu artinya menyombongkan diri. Ibu kan suka baca surat Kahfi, ya.
Di dalam surat Kahfi itu ada kisah Allah, ya. Allah mengisahkan kepada kita selain ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah 2 orang yang dikasih kebun sama Allah, ada kisah Zulkarnain, ya kan, ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang menuntut ilmu. Nah, ada kisah yang dikisahkan oleh Allah 2 orang yang diberi kebun di Quran. Nanti Ibu bisa deh di dalam surat Kahfi. Ada 2 orang laki-laki yang dikasih kebun oleh Allah. Kebun anggur yang tanam tumpang sari dengan kebun kurma, kemudian dengan pawaki, ya, buah-buahan yang lain, sayur mayur dan buah-buahnya. Sehingga kebun itu enak dipandang, indah dipandang. Anggur buahnya lebat, daunnya hijau, kurmanya juga begitu, buahnya lebat, pohon-pohon sayur mayur dan buah-buah yang juga subur. Ya. 2 orang yang sama diberi oleh Allah. Hanya salah ucapan. Nah, yang satu bilang begitu dia masuk ke kebunnya, sama-sama bareng nih masuk kebun. Begitu lihat buahnya, anggurnya sudah ranum merah besar-besar. Kurmanya juga sudah untayan kurmanya itu dengan rambainya yang besar-besar dan bagus-bagus, dan juga pohon sayur-sayurnya itu juga sudah hijau dan subur-subur. Apa katanya? Salah ucap. Dia bilang sama temannya yang satunya, aku bakal jadi kaya. Namanya ujub, membanggakan diri sendiri. Aku bakal jadi kaya. Lihat nih kebunku, aku bakal banyak harta. Ngomongnya begitu. Nah, aku bisa mengalahkan semua orang. Ucapan, ujub, membanggakan diri. Pada semua karunia yang hari ini kita terima, kita sehat. Jangan ngomong saya berkat makan vitamin itu, saya jadi sehat. Bukan. Kita sehat karena Allah yang memberikan kita sehat. Bersyukurlah. Bacalah selalu 2 ayat syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadik as-salihin. 1 ayat lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang pertama tadi saya baca surat An-Naml ayat 19. Nanti silakan cek cari An-Naml ayat 19. Yang ayat kedua tadi saya baca ada Al-Ahqaf ayat 15. Ibu boleh buka. Ya, yang udah hafal alhamdulillah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Yang satunya, kan tadi 2 orang laki-laki dikasih sama, kebunnya sama, Bu. Sama-sama berbuah, sama-sama bagus, sama-sama semua. Yang satu bilang tadi udah sombong, kita bakal kaya. Tapi yang satunya lagi bilang, apa? Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Seandai katanya kita melihat anak kita sehat, anak kita pinter, anak kita berprestasi, atau suami kita mendapatkan bonus, ya kan? Yang kita jawab, yang kita ucapkan adalah apa? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu ucapan. Allah menerima yang baik-baik, ucapan yang baik, bukan ucapan yang kayak tadi sombong. Di ayat surat Kahfi diceritakan bahwa
Yang sombong tadi, yang ngomong tadi, itu Allah langsung turunkan angin. Padahal kebunnya sebelahan loh. Allah turunkan angin sehingga buahnya hancur, pohonnya morat-marit. Begitu siang, kena panas matahari, kuning dan mengering. Sementara yang tadi dengan ucapan, Allah senang menerima ucapannya. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Itulah ucapan yang baik. Dan Allah akan menerima ucapan itu. Ini contoh yang Allah contohkan di dalam Al-Quran. Tentang ucapan yang baiknya. Jadi bukan ucapan yang ria, ujub. Ya. Nah seperti itu. Kemudian Allah tidak menerima harta kecuali yang baik dan halal. Ya kan? Sementara Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya berusaha dari bersedekah dari usaha yang halal, yang baik. Ya, dari usaha kita sendiri. Nah, jadi Allah itu tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik dan halal. Nah, itu tadi perkataan tadi sudah saya kasih contoh dengan dua orang tadi yang mempunyai harta ya tadi ya. Dan ingat Ibu ya, Allah tuh pernah, Ibu boleh cari nanti di dalam surat Fatir ayat 10. Surat Fatir itu sebelum Yasin kalau nggak salah saya. Allah menjelaskan begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ilaihi yas'adu al-kalamu thayyib wal amalu shalih yarfa'uhu. Kepadanya lah, kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkannya. Jadi Allah hanya mengangkat perkataan-perkataan yang baik. Sebagai contoh tadi, kalau Ibu menerima sesuatu yang sifatnya menyenangkan, ya kan? Nah, ucapkanlah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dalam Al-Quran, Allah memberikan perumpamaan kepada kita, Bu. Di dalam surat Ibrahim ayat 24-26. Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Dan perumpamaan kalimat yang buruk ya seperti pohon yang buruk. Ya, kuning, mati lama-lama. Ya. Nah, jadi tentunya kita ingin ya Bu ya dengan segala sesuatu yang baik itu mudah-mudahan ya sebagaimana Allah katakan di dalam surat An-Nahl, allazina tatawaffahumul malaikah thayyibina alaikum udkhulul jannah. Thayyibina salam alaikum udkhulul jannah. Nah, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, maka malaikat memberikan salam kepada mereka ketika mereka masuk ke dalam surga. Ya. Apa yang diucapkan? Kesejahteraanlah dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga, dan kamu akan kekal di dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi saya katakan bahwa judul kita tidak menerima kecuali yang baik. Semua orang mukmin itu hatinya baik. Ya. Kalau sudah hatinya baik, maka semuanya baik. Karena Nabi yang berkata begitu. Iza sholahat sholahal jasadu kullu. Iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau ala wahyal qalb. Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau hatinya rusak,
maka rusaklah seluruh tubuhnya. Untuk orang-orang mukmin, hatinya baik, pasti ucapannya baik. Amalnya juga baik. Sesuai dengan apa yang tertanam di dalam hatinya. Nah, tentunya lidahnya berzikir dan anggota badannya pun juga beramal soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada bulan Rajab yang tadi saya katakan bahwa bulan yang penuh dengan limpahan pahala, limpahan keberkahan. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Ya, karena dengan beristighfar, Allah akan, siapa yang memperbanyak istighfar, kata Rasul, bahwa Allah akan meluaskan ketika dia sempit dan memudahkan ketika dia susah. Dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka dari mana datang. Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita tinggal 15 menit, masih ada waktu. Ya, bagaimana amal itu bisa baik dan diterima? Nah, ini permasalahannya. Bagaimana caranya amal itu bisa baik dan diterima? Sebab utama menjadikan amal seseorang mukmin itu baik dan diterima adalah makanan yang halal. Ini pokoknya jadi salah satu sebab yang menjadi dasar ataupun pokok, ya, menjadikan amal seorang mukmin itu menjadi baik dan diterima adalah makanan yang halal. Nah, nih sekarang nggak kayak dulu ibu-ibu coba dulu ya, ibu-ibu dulu tuh, mama kita aja dulu masak, ya, tahu persis apa yang dimasak. Sekarang kan enggak, yang masak HP, ya. Sekarang yang masak HP loh, tinggal mesen datang. Nah, itu kan nggak jelas. Kalau ibu yang masak, ibu tahu yang dimasak apa, bumbunya apa, pakai apa, kan gitu. Nah, ya. Nah ini, ya. Tambah lagi dengan, ya, anak kita buru-buru ngapain zikir, main TikTok. Ini sekarang itu ya, ketak-ketuk gitu kan. Nah itu juga ya. Jadi kondisinya memang begitu. Nah sekarang bagaimana kita sebagai seorang ibu berperan dalam menantang kondisi zaman. Ya, peran ibu. Bapaknya nggak ditanya. Ibu nanti yang ditanya. Ya, bagaimana? Nah, saya juga jadi bingung nih. Padahal tuh mainan dari dulu udah ada. Tapi kenapa sekarang jadi ngetren tuh mainan ya? Ketak-ketuk nggak karuan coba. Nah, udah nggak ada. Zaman kita dulu kan sampai nyanyinya wujud kidam bako gitu ya. Sekarang udah lupa itu semuanya kali. Nah, jadi Bu, saya ulangi sekali lagi bahwa sebab utama yang menjadikan amal seorang mukmin itu baik dan diterima adalah makanan yang halal. Nah, terus kenapa? Yang haram tuh kenapa? Gitu ya. Yang haram itu akan merusak amal dan menjadi penghalang untuk dapat diterima oleh Allah. Ya, tadi Allah mengatakan bahwa karena Nabi tadi, Allah itu sangat maha baik. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi makanan yang haram, ya, akan menjadi penghalang untuk dapat diterima oleh Allah. Ya, nah, banyak perintah Allah banyak sekali lewat Rasul. Kita disuruh makan makanan yang halal, makan yang baik-baik, kerjakan amal soleh yang baik, gitu kan?
Nah, makanlah rezeki yang telah aku rezekikan. Ya. Ya. Kuncinya makanan yang halal dan amalnya soleh. Jika makanan itu halal, maka dia menjadi soleh. Susah. Nah, makanya Bu ya, saya beberapa cucu saya itu kan ada di pondok. Ya, makanannya ketat di sana. Ya. Boleh bawa Indomie ya, dan anak secucu saya yang pertama. Boleh. Tapi hanya seminggu sekali boleh masaknya. Seperti itu. Ya kalau di rumah, tiap hari dia makan itu kan. Nah iya, gimana nggak sakit lagi kan begitu. Itu ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan tentang makanan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal, thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Makan yang halal, yang baik. Yang baik belum tentu halal. Itu kan? Yang halal pasti baik. Itu. Jadi yang baik belum tentu halal. Kalau yang halal, ya kalau yang tidak baik pasti tidak halal. Nasi itu halal. Tapi kalau dia basi kan sudah tidak thayyib. Maka dia jadi tidak halal untuk dimakan. Seperti itu. Nah, ini terutama tugasnya ibu ini ya, karena ibu yang bagian dapur ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabatnya Rasul. Dia nanya sama Rasul. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku sebagai orang yang senantiasa dikabulkan doanya. Itu sahabat. Sahabat minta kepada Rasul supaya Rasul berdoa kepada Allah agar setiap doanya dikabulkan oleh Allah. Rasul bersabda apa? Sebelum berdoa, Rasul memberitahu dulu. Wahai Sa'ad, perbaikilah cara makanmu. Cara makan. Ini kan makanannya sudah halal. Tapi kadang-kadang tidak beradab ketika makannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Minum ini mubah hukumnya. Tapi dia akan menjadi ibadah ketika kita beradab meminumnya. Pakai tangan kanan, baca bismillah, duduk. Dan minum tidak habis 1 gelas. Minumnya paling tidak hanya 3 teguk. Ini enggak puasa, mentang-mentang puasa ya, haus. Wow, begitu bismillah minumnya segelas. Nah, itu tidak beradab. Kita mencoba belajar, melatih diri kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, yang dituntun oleh Rasul. Supaya menjadi ibadah. Walaupun tadi mubah hukumnya, tetapi dia menjadi ibadah. Nah, ya. Kata Nabi, wahai Sa'ad, perbaikilah cara makanmu. Selain yang dimakan harus halalan, thayyiban, tapi juga beradab. Karena Nabi mencontohkan bagaimana adab makan, bagaimana adab minum. Nah, ketika kita makan, katakanlah makan pakai pisau ya, kan pisaunya memang harus pakai tangan kanan. Tapi selesaikan dulu memotongnya, nanti garpunya pakai tangan kanan. Jangan potong tangan kanan, tangan kirinya ambil garpu, masuk. Salah adabnya. Secara etika, adab Islam ya. Adab Islam. Ya potong dulu lah, nanti baru pakai tangan. Kayak bistik itu kan pakai pisau, nah kirinya pakai garpu. Nah jangan pakai tangan kiri,
ngambilnya harus masuk sop pakai tangan kanan. Oke. Perbaikilah cara makanmu, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Ini yang ngomong Nabi, bukan saya. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya jika seorang hamba memasukkan ke dalam perutnya sesuap barang haram, maka Allah tidak akan menerima amalnya selama 40 hari. Ya, saya ulangi, ini hadis Nabi, bukan saya yang ngomong. Ya. Nah, wahai Sa'ad, perbaikilah cara makanmu, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Urusannya cuma makan. Ya. Nah, demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya jika seorang hamba memasukkan ke dalam perutnya sesuap barang haram, maka Allah tidak akan menerima amalnya selama 40 hari. Dan siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang paling pantas untuk melumatkannya. Ya. Nah, jadi Allah tidak di tempat yang lain ini ada Abu Yahya Al-Qattat meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam perutnya terdapat makanan yang haram. Ya. Karena semuanya itu akan menjadi perusak amal. Nah, ya. Terus ini ada lagi hadis yang menjelaskan, ya. Jamnya habis ya, tinggal berapa ini ya? Ini ada satunya perlu nih buat ibu-ibu nih, buat emak-emak. Ya, ada hadis yang menjelaskan bahwa tidak diterima sholat dari seorang wanita yang suaminya marah kepadanya. Tuh, hati-hati. Ibu ngotot sholat tahajud, padahal suaminya ngajak tidur bareng gitu. Ntar dulu kan ini lagi sholat, awas. Sholatnya nanti nggak diterima lu. Ya, udah 2 rakaat aja, udah ajak temenin suaminya tidur. Iya, nih pelajaran. Ya, jangan mentang-mentang ibu sholat, pura-pura nggak dengar, jangan, itu tidak boleh. Ya, nah, saya ulangi lagi nih hadisnya. Tidak diterima sholat dari seorang wanita yang suaminya marah kepadanya, juga dari orang yang mendatangi dukun. Nah, kalau mendatangi dukun itu nggak diterima sholatnya, ya. Dan orang yang minum khamar selama 40 hari. Ya. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah, jadi ini beberapa hadis ya. Ibu nanti bisa lihat di dalam sarah ya, di sarah hadis Arba'in, hadisnya hadis yang ke-10. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Apa nanti saya sambung, tentunya ada kapan doa harus diterima, kapan kita berdoa yang diterima oleh Allah itu seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan ketika saat meminta kepada Rasul bagaimana caranya, tolong doakan aku kepada Allah. Kalau sahabat-sahabat Nabi kan begitu, ada yang karena dia melayani Nabi ya, kalau Nabi wudhu dia yang nuangin airnya, terus Nabi nanya, apa yang kamu minta kepadaku? Ya, doakan biar aku masuk surga. Kata Nabi, bantu aku untuk berdoa. Kamu harus banyak sujud. Nah, jadi nggak bisa, rekomendasinya nggak langsung, ada persyaratan. Kayak tadi kan, gimana caranya supaya dia, tolong ya Rasul, doakan aku kepada Allah supaya doa aku diterima. Iya, ada syaratnya kata Rasul. Kamu harus memakan yang halal. Karena ketika perut kita isi dengan sesuatu yang tidak halal, kan akan menjadi penghalang doa kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ini yang berperan adalah kita sebagai ibu, karena kita yang mengolah dapur, kita yang menghidangkan makanan di meja ya. Mudah-mudahan, nah mulai besok kita sudah memasuki bulan Rajab, yuk kita tata diri kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan Ramadan nanti kita juga hati-hati ketika kita sudah puasa seharian, bukanya salah ya kan. Nah itu kan jadi juga menjadi
sesuatu yang baik menjadi tidak diterima oleh Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu kita sudah cukup ya, jam 9 karena internetnya hanya sampai jam 9 ya. Saya mohon maaf ya, menjelang Ramadan kita sudah memasuki bulan Rajab, sebentar memasuki bulan Sya'ban, ya kan? Berarti ya tinggal 60 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah ya, mudah-mudahan kita sehat, kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan, dan kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, amal-amal soleh ya, untuk sementara tentunya pada bulan Rajab ini. Ibu-ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Boleh nggak tanya satu? Boleh. Ya, waktu udah hampir habis gitu. Ya, cepat silakan. Gini Ustazah, kalau kita puasa bulan Rajab ini, haruskah kita mulai tanggal besok sampai tanggal 10 itu harus berturut-turut kita puasa? Ada suaranya? Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak keluar dah. Suaranya nggak ada. Ini speakernya buat. Suaranya ini. Udah, sok. Udah. Tidak ada khusus bulan Rajab itu. Kecil lah, kecil. Oke. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab. Oke, bagaimana? Ya. Bagus suaranya? Ya, oke. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab. Hanya kalau kita berpuasa sunnah pada bulan Rajab, pahalanya berbeda dengan bulan yang lain. Pahalanya berlipat ganda. Ibu silakan puasa Senin Kamis. Kalau enggak ibu puasa Daud, sehari puasa hari tidak, atau nanti puasa Yaumubid. Nah, pahalanya beda dengan puasa bulan kemarin. Pahalanya ibu dapat 2. Kalau besok kebetulan ibu puasa Yaumubid misalnya, kebenaran hari Kamis masuk misalnya ya, ada Yaumubidnya dimulai dari hari Kamis misalnya, saya mana ada jadwal saya juga. Nah, Kamis itu ibu dapat berapa? Puasa Kamis dapat. Ya kan? Puasa Yaumubid dapat. Terus karena ibu mengerjakannya pada bulan Ramadan, ibu pahalanya dilipat gandakan. Ya, pada bulan Rajab pahalanya. Jadi tidak ada puasa khusus bulan Rajab. Jadi bukan puasa Rajab, tapi puasa pada bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, bedakan itu ya. Iya, Ustazah, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semua dan Allah berikan kita kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah di bulan ini. Saya mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.